Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Meliayu Pranesti dengan NIM 20200420311 ingin mempresentasikan risk register pada instansi pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pertama-tama, terdapat profil Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dikatakan sebagai penjaga keuangan negara atau Nagara Dana Raksa. Pada bagian kedua ada visi dan misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Visinya yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga misinya ialah menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif, mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Selanjutnya termuat bagian struktur organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut. Terdapat Menteri Keuangan yang kemudian terdapat Wakil Menteri Keuangan yang dibantu oleh Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal, dan sebagainya. Kemudian lanjut pada manfaat penerapan manajemen risiko. Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki manfaat untuk yang pertama, berkurangnya kejutan, kedua, eksploitasi peluang, meningkatnya perencanaan kinerja dan efektivitas organisasi, meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatnya reputasi, perlindungan bagi pemimpin, dan juga meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi. Lebih lanjut, menuju risk assessment pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada kejadian risiko 1, terdapat konsekuensi tingginya belanja mandatori dalam APBN. Yang diketahui penyebabnya ialah keharusan untuk mengalokasikan belanja setiap tahun diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja ini harus dialokasikan dalam APBN sementara sumber dana APBN yang terbatas jika menerapkan mandatory spending dan berdampak pada peran kebijakan fiskal yang melemah, membatasi diskresi belanja negara. Pada kejadian risiko 2, terdapat risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang diketahui penyebabnya ialah kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran, adanya penyimpangan pada prosedur, dan juga berdampak pada meminimalisir risiko atas kredit. Pada kejadian risiko 3, terdapat disrupsi sisi supply akibat pandemi dan geopolitik sehingga membuat inflasi. Yang diketahui penyebabnya ialah ketidakpastian pasar yang berdampak pada menyebabkan dan menciptakan potensi terjadinya pelemahan demand dan mendorong tingkat bunga. Pada kejadian risiko 4, terdapat hutang pemerintah mengalami kenaikan signifikan dari waktu ke waktu. Yang diketahui penyebabnya ialah penanganan wabah pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun belakang, belanja negara yang melebihi dari pendapatan negara, kekurangan biaya dalam negeri, yang berdampak pada timbulnya krisis ekonomi yang semakin lama semakin meluas dan mendalam,
menimbulkan berbagai persoalan ekonomi negara dalam jangka panjang, contohnya inflasi, cicilan bunga yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya hutang negara tiap tahun. Pada kejadian risiko 5, terdapat penurunan kinerja keuangan yang menyebabkan krisisnya keuangan negara. Yang diketahui penyebabnya ialah menekankan biaya untuk hal-hal yang tidak berguna, evaluasi kas masuk dan kas keluar, praktik manipulasi yang berdampak pada untuk mencapai tujuan jangka pendek dalam tujuan keuangan. Setelah itu, seperti di tabel berikut, terdapat tingkatan risiko inherent yang telah saya singgung sebelumnya. Pada kejadian risiko 1, probabilitas yang didapat sebesar 4, dengan kata lain besar. Dampak yang didapat 4 dengan kata lain berat. Skor yang didapat berupa 16, sehingga dapat disimpulkan kejadian risiko 1 berada di tingkat extreme high. Pada kejadian risiko 2, probabilitas yang didapat sebesar 3 atau sedang, dampak yang didapat sebesar 3 atau sedang, skor yang didapat 9, yang dapat disimpulkan kejadian risiko 2 berada di tingkat high risk. Pada kejadian risiko 3, probabilitas yang didapat berupa 3 atau sedang, dampak yang didapat sebesar 3 atau sedang, skor yang didapat sebesar 9, dengan yang dapat disimpulkan kejadian risiko 3 berada di tingkat high risk. Pada kejadian risiko 4, probabilitas yang didapat sebesar 4 atau besar, dampak yang didapat sebesar 4 atau besar, skor yang didapat 16 dengan yang dapat disimpulkan kejadian risiko 4 berada di tingkat extreme high. Dan terakhir, pada kejadian risiko 5, probabilitas yang didapat berupa 5 atau sangat besar, dampak yang didapat berupa 5 atau sangat besar, skor yang didapat sebesar 20, yang dapat disimpulkan kejadian risiko 5 berada di tingkat extreme high. Sesuai dengan itu, untuk meminimalkan atau menghapuskan risiko tersebut diperlukan penanganan risiko yang baik. Berikut tindakan penanganan yang diperlukan. Pada kejadian risiko 1, dengan pemilik risiko Bapak Febrio Nathan Kacaribu, PhD, tindakan penanganan yang diperlukan berbagai belanja mandatori dan belanja yang wajib yang harus dikeluarkan tersebut, dengan biaya mitigasi sebesar 362.500.000. Pada kejadian risiko 2, risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dengan pemilik risiko Bapak Suminto, yang dapat dilakukan tindakan penanganan berupa melakukan pengaturan dengan mengevaluasi data keuangan negara dan juga menetapkan kebijakan risiko kredit dengan biaya mitigasi sebesar Rp1.200.000.000. Pada kejadian risiko 3, terdapat disrupsi sisi supply akibat pandemi dan geopolitik sehingga membuat inflasi global melonjak tinggi. Dengan pemilik risiko Bapak Febrio Nathan Kacaribu, PhD, dapat dilakukan tindakan penanganan berupa penanganan dampak inflasi ini didukung oleh pemerintah daerah atau Pemda dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selain itu, penanganan inflasi di Kementerian Keuangan Negara Indonesia dilakukan dengan 2 metode, yakni konvensional dan non-konvensional. Pada metode konvensional, yaitu dengan cara menggunakan instrumen moneter, yaitu Bank Indonesia, dengan mulai menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi. Sedangkan menggunakan metode non-konvensional dilakukan oleh Kementerian Keuangan Negara Indonesia, yaitu dengan
melakukan aktivasi dari Tim Penanganan Inflasi Nasional dan Daerah dengan biaya mitigasi sebesar 775 juta rupiah. Pada kejadian risiko keempat, hutang pemerintah mengalami kenaikan signifikan dari waktu ke waktu, dengan pemilik risiko Bapak Astera Primanto. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan berupa liability management, yakni bank mengelola sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau masyarakat di pasar uang dengan menerbitkan surat utang untuk memenuhi kegiatan operasional bank termasuk penyaluran kredit. Pengelolaan sumber pembiayaan yang diperoleh digunakan untuk mendanai program-program pembangunan prioritas dan belum banyak memberikan perhatian pada pengelolaan biaya dan risiko. Biaya mitigasi yang dapat diberikan kurang lebih sebesar 43.600 juta rupiah. Dan lanjutan pada kejadian risiko keempat, tindakan penanganan yang dapat dilakukan dapat juga penetapan jumlah utang yang aman bagi perekonomian dan batas maksimum bagi pembayaran utang pemerintah dengan menciptakan rangka hukum yang kuat, mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan mengoptimalisasi UMKM guna meningkatkan PDB Indonesia. Selanjutnya, pada kejadian risiko kelima, penurunan kinerja keuangan yang menyebabkan krisisnya keuangan negara. Dengan pemilik risiko Bapak Luki Alfirman. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan berupa likuidasi aset dan juga restrukturisasi kredit. Biaya mitigasi sebesar 4.587.500.000 rupiah. Kemudian beralih pada risiko residual. Pada kejadian risiko 1, probabilitas yang didapat 2 atau kecil dan dampak yang didapat 2 atau ringan, sedangkan skor yang didapat 4, sehingga dapat disimpulkan kejadian risiko 1 berada di tingkat medium risk. Pada kejadian risiko 2, risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati, probabilitas yang didapat sebesar 2 atau kecil, dampak yang didapat 2 atau ringan, dan skor yang didapat 4, sehingga dapat disimpulkan kejadian risiko 2 berada di tingkat medium risk. Pada kejadian risiko 3, probabilitas yang didapat 2 atau kecil, dampak yang didapat 2 atau ringan, dan skor yang didapat 4, sehingga dapat disimpulkan kejadian risiko 3 berada di tingkat medium risk. Pada kejadian risiko 4, probabilitas yang didapat sebesar 3 atau sedang, dampak yang didapat sebesar 2 atau ringan, dan skor yang didapat 6, sehingga dapat disimpulkan kejadian risiko 4 berada di tingkat medium risk. Pada kejadian risiko 5, probabilitas yang didapat sebesar 2 atau kecil, dampak yang didapat sebesar 2 atau ringan, dan skor yang didapat sebesar 4, sehingga dapat disimpulkan kejadian risiko 5 berada di tingkat medium risk. Singkatnya, tingkatan probabilitas risiko inheren pada kejadian risiko tadi dapat disimpulkan pada tabel berikut. Dan juga tingkatan probabilitas risiko residual pada kejadian risiko tadi dapat disimpulkan pada tabel berikut. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Risk appetite. Pada kode
Pada kode risiko KK001, kejadian risiko 1 mendapat status risiko inherent extreme high dengan status risiko residual medium risk. Pada kode risiko KK002, kejadian risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati, mendapat status risiko inherent high risk dengan status risiko residual medium risk. Pada kode risiko KK003, kejadian risiko disrupsi sisi supply akibat pandemi dan geopolitik sehingga membuat inflasi global melonjak tinggi, mendapat status risiko inherent high risk dengan status risiko residual medium risk. Pada kode risiko KK004, kejadian risiko hutang pemerintah mengalami kenaikan signifikan dari waktu ke waktu, mendapat status risiko inherent extreme high dengan status risiko residual medium risk. Pada kode risiko KK005, kejadian risiko penurunan kinerja keuangan yang menyebabkan krisisnya keuangan negara, mendapat status risiko inherent extreme high dengan status risiko residual medium risk. Pada kode risiko 1, KK001 dengan status risiko aktif dengan berupa ancaman, kategori risiko finance risk, unit kerja atau fungsi, badan kebijakan fiskal, sasarannya penerapan mandatory spending terhadap ruang fiskal APBN, periode identifikasi risiko tahun 2021, deskripsi atau kejadian risiko, konsekuensi tingginya belanja mandatori dalam APBN, akar penyebabnya pertama, keharusan untuk mengalokasikan belanja setiap tahun diatur dalam peraturan perundang-undangan atau non-discretionary spending. Kedua, belanja ini harus dialokasikan dalam APBN, sementara sumber dana APBN yang terbatas jika menerapkan mandatory spending. Indikator risiko pada UU nomor 17 tahun 2003 membatasi defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Kedua, belanja harus dikendalikan sebatas kemampuan peningkatan pendanaan dari penerimaan perpajakan dari penerimaan bukan pajak atau PNBP. Faktor positif dapat mengatasi munculnya ketimpangan sosial dan perbaikan ekonomi daerah. Kedua, belanja ini juga diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya urusan dan bidang tertentu. Dampak kualitatif, peran kebijakan fiskal melemah, membatasi diskresi belanja negara. Tingkat risiko inherent extreme high, dengan pemilik risiko Bapak Febrio Nathan Kacaribu PSD sebagai Dirjen Badan Kebijakan Fiskal. Tingkat risiko residual pada medium risk. Departemen atau unit kerja Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Badan Kebijakan Fiskal. KK002 berupa ancaman dengan status aktif. Deskripsi atau kejadian risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Periode identifikasi risiko pada tahun 2022, unit kerja atau fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tingkat risiko inherent yang didapat high risk dengan probabilitas 3 dan dampak 3. Pemilik risiko Bapak Suminto sebagai Direktur Jenderal. Strategi yang akan dipakai dengan mitigasi. Tingkat risiko residual yang didapat
berupa medium risk dengan probabilitas risiko residual 2 atau kecil, dampak risiko residual 2 atau ringan. Departemen atau unit kerja, Kementerian Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pada kode risiko KK003 dengan status aktif berupa ancaman, kejadian risiko disrupsi sisi supply akibat pandemi dan geopolitik sehingga membuat inflasi global melonjak tinggi. Periode 2022, tingkat risiko inherent yang didapat high risk dengan probabilitas 3 atau sedang, dampak 3 atau sedang dengan skor 9. Dengan pemilik risiko Bapak Febrio Nathan Kacaribu, PhD, dengan jabatan pemilik risiko Dirjen Badan Kebijakan Fiskal. Tingkat risiko residual yang didapat berupa medium risk dengan probabilitas 2, dampak 2, skor 4. Departemen atau unit kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Badan Kebijakan Fiskal. KK004, risiko inherent yang didapat extreme high dengan tingkat risiko residual medium risk. Pada KK005 berupa ancaman, tingkat risiko inherent yang didapat extreme high dan juga tingkat risiko residual medium risk. Demikian yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata atau data mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.